Halo guys, selamat pagi. Saya dengan Bu Ada Ani. Pada kesempatan pagi hari ini, saya didampingi beliau-beliau dari Polairut Polda Jawa Tengah ya. Kebetulan beliau baru bertugas di P3 Tawang dalam rangka kegiatan pendampingan ya untuk gerai sosialisasi perizinan ya. Jadi di sini dari Provinsi Jawa Tengah didampingi Polda Jateng terutama di bidang Polairut karena ini tentang perizinan ikan ya Pak, perizinan nelayan ya, kapal nelayan perikanan terutama. Nah ini jadi nanti saya akan wawancarai beliau-beliaunya ini ya, orang yang berkompeten di sini ya, tamu-tamu kehormatan ya di sini supaya kita bisa tahu nih ya kegiatan itu apa aja yang dilakukan di Polairut itu apa aja, terus termasuk untuk kapal-kapal di area di laut itu yang boleh dan tidak boleh seperti apa ya. Nanti masing-masing kita kenalan guys dengan beliau-beliaunya. Boleh dari ujung dulu dengan Pak Sinten. Aida Eko Pujianto. Oh, Pak Aida Eko Pujianto di Polda ini Pak, di Polairut ya? Siap. Di Kendal. Yang di Tugas sini. utamanya di Polda Jawa Tengah, tapi kita mendapat patroli wilayah Kendal. Oh, wilayah Kendal. Dari Kalimus sampai perbatasan Batang, berarti di Leri, area Kendal. Ada berapa orang Pak di sana? Kira-kira berapa personil yang ditugaskan? Kalau dari Ditpolairut Polda Jateng 4 orang. Oh, Yang 4 orang. di sprint patroli wilayah Kendal 4 personil. 4 personil. 4 personil. Koordinasi dengan Polres Kendal. Oh, Polres ya. Berarti ini yang di Polda, di Polres juga ya. Oh ya. Jadi nanti akan saya tanya satu persatu nih Pak, terutama berkaitan dengan tugas. Boleh dengan Pak Purnomo. Kalau ingat Pak Purnomo itu ingat nggak Pak? Ada saya takut dibawa Pak Purnomo. Jadi kalau Pak Purnomo itu kayak belajar baik. Ya, Pak Purnomo udah berapa lama dinas di Polairut Pak? Alhamdulillah per Januari kemarin 26 tahun. Oh, 26 tahun. Lama juga ya Pak. Dulu sebelumnya di mana tuh? Dinas pertama di Depok, Kelapa 2. Oh, pernah di Depok juga. Bagus, ya. Pindah-pindah terus. 21 mutasi ke Polda Jawa Tengah. Gabung di Polairut sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Yang jelas semuanya sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Punya putra berapa tuh Pak? Saya alhamdulillah 2. Oh, 2. Pak Eko berapa Pak putranya? Alhamdulillah 2. Oh, 2. Cowok. Pak Gatot, nah ini yang belum ditanyain ya. Paling muda kayaknya. Iya. Berapa? Putra 3. Oh, kali 2. Ya, Produktif juga. Bagus ya Pak. Dan ini semuanya di Kendal, tinggal di Kendal apa enggak Pak? Saya berdua Kendal, yang ini Semarang, di perbatasan. Oh, jadi ya agak dekat juga ya Pak daerah wilayah sini ya. Ya. Jadi kita pengen tanya itu kegiatannya Polairut kira-kira itu apa aja Pak yang caranya itu gimana cara mengamankan wilayah perairan ya, terutama di wilayah ini. Gatot. Pak Gatot? Oh iya, karena ini dengan Pak Gatot ya, saya di tengah-tengah berasa kayak diapit apa yang ada. Gimana Pak Gatot? Kalau untuk tugas pokok polisi perairan yang paling utama pasti Kamtibmas di wilayah laut. Dari kami patroli rutin untuk menjaga kondisivitas di wilayah perairan Polda Jawa Tengah, khususnya karena tugas kami di Kabupaten Kendal ya, untuk menjaga agar Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kendal di perairan Kabupaten Kendal. Selama ini ada kejadian-kejadian apa gitu Pak yang kira-kira bermasalah Ya, yang sering kita tangani untuk masalah laka laut karena mohon maaf kalau nelayan kan pasti dari
alat-alat keselamatan pasti agak minim. Iya, betul. Makanya dari kami tetap mengerjakan pembinaannya itu soal alat keselamatan, mengantisipasi apabila cuaca buruk, gelombang besar itu yang paling utama kan keselamatan Iya, kerja di laut. betul. Ya, itu. Terus untuk kecelakaan di laut itu sering nggak Pak maksudnya? Apa? Padahal kan laut kan luas ya. Iya. Itu dan pikir daripada jalan raya kan luas laut Iya, ya itu luas juga. banget. Itu kecelakaannya kenapa Pak? Karena Utamanya faktor alam. Alam yang utama, yang kedua human error. Nah, kadang dari pihak nelayan itu memaksakan untuk tetap berangkat padahal cuacanya kurang mendukung, kurang baik untuk bekerja. Berhubungan karena dengan mencari nafkah ya, saya yakin bapak-bapak ini sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Iya, betul. Makanya apapun cuacanya kalau memang bisa disiasati untuk bekerja pasti akan bekerja. Kecelakaan di sini itu per person maksudnya karena keterbatasan alat-alat itu minim pengalaman gitu ya Pak? Iya. Nggak karena ketabrakan apa jarang ya Pak? Jarang. Oh iya. Khususnya di wilayah Kabupaten Kendal yang sering kita tangani itu laka lautnya orang tenggelam. Oh iya. Itu faktor utamanya, yang paling utama pasti dari cuaca. Lakanya di itu ya beda sama lakanya di Nganu ya Pak? Iya, beda. Lakanya di ini, Kalau- laka itu berarti ada tabrakan Iya. kan gitu ya? Kecelakaan itu berarti Kecelakaan. lebih ke nganu unsur apa ya, nganu sendiri gitu ya? Unsur cuaca, Unsur itu ya. ya karena ya bapak-bapak nelayan kan modelnya model berani. Oh iya, modalnya Jadi dari kami tetap utama pembinaannya alat keselamatan yang paling utama. Oh iya. Yang bapak-bapak nelayan berangkat melaut yang paling utama kan selamat. Alat ke nganu itu apa berupa apa Pak? Alat ke Untuk perseorangan ada life jacket, iya. terus buoy, Terus sama apa aja Anggi? Terus life jacket. ring buoy. Terus Benda. Terus mungkin kalau tradisional dari bapak-bapak dia pakainya bang atau jerigen. Oh, jerigen itu untuk pelampung gitu Iya, ya Pak? itu kalau darurat tidak tersedianya alat keselamatan yang standar. Oh. Ya Pak, paling pakai bang atau jerigen. Oh iya. Tapi kalau misalnya nih masalah di laut itu hewan-hewan pemangsa gitu itu ada nggak Pak? Pak hiu dan ini itu sering Kalau gitu kan nggak sih Pak? khususnya di Kabupaten Kendal agak jarang gitu. Oh ada jarang ya. Jadi misalnya jarang ya biasanya cuma tenggelam gitu Ya, nggak bukan karena bukan karena dimakan faktor, ya. ikan hiu, Ya. ikan nganu gitu enggak ya? Kalau di dalam negeri kalau gitu ya ikan hiunya sampai kemana-mana. jarang ikan predator. Oh iya, jadi lebih ke ini ya, lebih ke faktor Faktor cuaca, cuaca, human error sama ini ya apa faktor dia itu karena dipaksa masa teman-teman mau karena kebutuhan keluarga, Iya. jadi ya mau nekat tidak memperhitungkan apa yang penting makan Tidak gitu ya, membedakan tidak membedakan ya. tugas. Ya itu sekarang saya nih tanya Pak Purnomo, kalau di laut kan gelap tuh Pak, ya penerangannya kan minimal tuh. Nah itu gimana tuh Pak kalau misalnya nih ya terjadi di kapal-kapal nelayan kecil-kecil emang punya ini Pak panggilan Mayday gitu kan ya enggak ya? Enggak. Terus maka ya iya itu maksudnya pasrah Ya kan gitu. ini, karena dia domisili di sini udah sering jadi apal. Oh gitu. Apal wilayahnya ini yang dangkal, ini yang dalam, kan dia tahu seberapa jauh kan tahu. Kalau malam itu kan berangkat Ilmu subuh. titen. Kamu Kalau tidak berangkat dipakai. subuh itu kan dari darat itu kan masih kelihatan cahaya-cahaya kayak pemukiman lampu-lampu ada suara masih kelihatan. hanya itu Jadi aja kalau ya. memang dia lebih dari itu udah nggak kelihatan nggak mungkin berani. Oh hanya karena Jadi dia di pinggir, oh Jadi gitu masih ya. dekat lah. Nggak mungkin dia tuh berani ke tengah melawan kayak gitu karena dengan keterbatasan Ya. itu ya. Apalagi iya cahaya kan maksudnya itu penting sekali ya. Dia kan berangkatnya kan kadang malam ya Pak. Ya malam itu kan juga pengaruh dari BBM juga kan dia terbatas nggak Oh, mungkin dia iya. jauh udah jauh nggak bisa pulang kan BBM habis. Dan itu Makanya nggak ada yang dorong ya Pak. Ya. Kalau Kan dia macet di udah- anu itu. udah spekulasi oh jadi sampai sekian berapa jam nanti untuk balik udah ada kan. Oh Jadi nggak semata-mata nekat langsung berangkat berapa jauh lah itu kan Oh terbatas BBM juga. iya, jadi Dia lebih, udah tahu. lebih ke anu ya dia itu rumangsani lah lebih aku kapalku nih kecil dan kapalku sekian gitu
kapasitas untuk kapal kecil itu kan berapa ton ya kadang-kadang bawanya ikan, terus bisa nggak bawanya overload serakah ya. Misalnya kan lu tinggal gitu ya Pak, kan berbahaya itu kan. Saya GT itu kita kan udah tanya-tanya, paling yo nggak ini, enggak itu kan masih batas nggak terlalu lebih. Karena juga ngeri juga ya kalau ada faktor cuaca misalnya, terus kapalnya juga oleh karena kelebihan overload muatan gitu kan, kadang-kadang ini ya. Ada nggak kalau misalnya di Polairut itu misalnya ada nggak misalnya mau ambil ini boleh, mau ambil ini nggak boleh ikannya gitu? Ada Bu. Ikan apa itu? Berkaitan dengan alam, jadi Pak, ya sama datang Pak, ya matur nuwun. jadi ada beberapa jenis biota laut yang memang dilindungi oleh pemerintah Dan tidak boleh gitu ya? boleh diambil. Kayak apa Pak? Contohnya kayak apa? Contohnya hiu Terima. yang jelas, hiu Nek katutan dibalik ya ya? harus dilepas Bu. Lumba-lumba ya. Oh gitu. Kalau untuk biota laut yang sering ditangkap oleh Nelayan. nelayan itu paling di khususnya di Daerah Selatan Anjay ya. daerah Oh lumba-lumba? konservasi. Oh konservasi kalau di tempat kita di sini enggak ya? Jarang. Ya hiu cili-cili itu ada. Oh. Daerah Karimun Jawa, Jepara ke sana sering itu lumba-lumba. Oh lumba-lumba ya, karena dia dilindungi ya. Teripang itu juga enggak sih Pak? Teripang. Teripang juga. Oh. Bintang laut. Bintang laut. Oh bintang laut itu enggak boleh ya? Kuda laut itu juga nggak boleh. Oh iya dah. Ada yang pernah Dapat apa? dapat itu penyu Bu. Oh penyu. Oh. Dipikir Tapi ya memang dia harus membuat laporan untuk dikembalikan ke alam. oh, nek dipelihara sendiri nggak boleh? Nggak boleh. Bahkan di oh, dan mereka pasti tahu ya aturannya itu Ya. tidak boleh untuk jadi mereka mau tak mau harus mengembalikan Ya, ya. biasanya kan sudah disosialisasikan bahwa yang ini dilarang, yang ini enggak. Kan ada ngumpet-ngumpet nggak sih Pak? Ada juga. Ya ada juga. Oh namanya orang ya. Tapi setidaknya kalau nelayan ada yang tahu pasti dia lapor ke petugas. Oh gitu ya. Karena memang ada yang dapat hiu, lumba, penyu itu pasti Biasanya lapor. laporan harus dikembalikan. Oh ya, karena melindungi ya, Ya. karena ya apapun itu yang ada di laut itu sebenarnya kan ya kalau semuanya diambil ya rusak ya, Ya. maksudnya termasuk apa ya kayak apa ya alga itu tanaman itu ada yang dilindungi nggak sih? Kayak alga merah gitu nggak? Alga merah laut gitu nggak? Ganggang apa gitu nggak? Tanaman Kalau di biota sini laut. yang dimanfaatkan oleh masyarakat sementara yang hijau aja, kalau yang bentuk merah belum ada. Oh, di Karimun Jawa ya? Iya. Mungkin ya di Karimun Jawa itu baru di alga merah itu mahal sekali Pak. Iya. Karena itu memang Biasanya bagus kosmetik ya. biasanya. Ya untuk kosmetik dan untuk apa ya industri obat lah ya, obat dan kosmetik ya. Di tempat kita itu paling juga ya kasus-kasus selama ini sederhana ya. Maksudnya bukan kasus-kasus besar gitu ya. Dan nggak ada ya Pak, perompaknya nggak ada ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ayo Pak, pernah ketemu perompak Pak? Kalau Di sini perampok ada di perampok. jalan, Pak. Perampok di jalan. Kalau perampok mah banyak, perompak tuh di laut ya. Karena ya kayak Jack Kanunan itu loh Pak ya, Jack Sparrow. Nah, karena kalau di lintas negara itu sering kan. Kalau di sini biasanya di Selat Malaka. Oh Selat Malaka. Oh malah mereka Kanunan di luar ya, perbatasan negara itu ya, dan mereka pemberani ya. Ya di sini untuk enteng sih ya kalau tidak ada inilah ya. Belum ada kita di sini. Iya. Biasanya kan yang terjadi itu mungkin karena kesalahpahaman antar sama nelayan aja. Oh ya ribut gitu ya. Biasa banget Mungkin ribut. masalah sosialnya aja. Oh iya iya. Sebenarnya masih biasa. Dia berantem itu kan di Ya, bisa juga. Berantemnya di darat apa Di laut. Di laut. Di laut, oh ya? Yang terpaguyuban nelayan. Berantemnya gimana tuh Pak? Maksudnya naik ke kapal. Ya mungkin saling lempar alat. Kita ngecek-ngecekan. Bakar-bakaran kapal itu. Air. Siram air. Bakar-bakaran Yang kapal sering ya Pak. terjadi, kadang merusak alat kapalnya.
Oh, malah mereka itu emosi terus berusaha. Oh, malah rugi mereka sendiri ya. Tindakan fisik berani. Biasanya juga bingung kalau dia harus naik ke kapalnya dulu untuk berantem gitu loh. Mereka cuma ngomong-ngomongan aja ya kan, tahu itu. Dilanjutkan di jalan. Ya kadang-kadang begitu. Ya kadang-kadang tuh ya kesalahpahaman itu hal yang kecil tapi jadi sesuatu yang sebenarnya sangat merugikan ya kan. Sebenarnya sih diributnya Nanti ki kan opo. sama teman-teman Ya. saya dikeroyok ini. Nanti rame-rame. Itu sing apa ya, harus ada pemahaman lebih gitu ya antar nelayan, karena tuh sebenarnya kan mereka tuh sama-sama di laut, podo-podo rekosone, podo-podo. Itu kan ambil hasil kan tinggal nyudut dewe ya Pak. Mereka kan ya. Kita bilang udah, itu dari bilang Demak sampai ke sini ya itu biasanya gitu. Oh, dan itu sudah diceritain ya kapalnya ya? Tahu udah hafal. Oh, udah hafal ya. Paling yuk quick gitu ya. Gak mungkin ada pendatang baru lama-lama di situ tuh ya, jarang Ya ya. mungkin kalau sama-sama cari mungkin dari sana ada alat apa mungkin yang ini kok kamu menguasai ini gitu ya. Dengan alat ini ya bisa juga. Ya cuman hanya paling ya segitulah ya, sebenarnya itu nggak perlu diributkan ya, podo-podo Puas kan? ya, memuaskan podo-podo apa golek makannya di laut kan, dan di laut itu juga semua pun bebas gitu ya kan, selama mematuhi aturan-aturan kan gitu ya. Oke, jadi tadi ya guys sudah dijelaskan dengan detail ya, jadi kita tahu apa-apa aja apa yang boleh ditangkap dan enggak, terus juga beliau bertugas untuk mengamankan perairan terutama di Jawa Tengah dan khususnya di Kendal, Kabupaten Kendal. Jadi nanti kalau ketemu beliau disapa guys. Ketemu beliau kebetulan apa misalnya paling ya apal nih ya dari Pak. Oke, saya dengan Bunda Aning, terima kasih ya Pak Purnomo dan Pak Gatot. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Dadah. Thank you.